jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Jabar, mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Barat, Polda Jabar, pada Senin, 22 Maret 2021. Dalam rangka antisipasi gesekan dengan Demokrat versi Kongres Luar Biasa, KLB. Partai yang berada di bawah gerbong Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyampaikan surat perlindungan hukum kepada Polda Jabar terkait munculnya Demokrat versi KLB Deli Serdang. DPD Partai Demokrat Jabar, diterima Kasubdit 1 Bidang Politik Polda Jabar, AKBP Abdus Salam. Seperti berikut ini, Sekretaris DPD Demokrat Jawa Barat, Wawan Setiawan, usai menyerahkan berkas surat permohonan perlindungan di Mapolda Jabar, mengungkapkan membuat kepengurusan di Jawa Barat. Dari awal-awal dulu, kita selalu ingatkan sama kawan-kawan, jaga lebih kita sama-sama ini. Alhamdulillah sampai saat ini soliditas partai di Jawa Barat sangat solid, tegak lurus sama Ketua Umum AHY. Jadi kami nggak tahu itu apa itu nama kayak KLB-an. Kita hanya jalan on the track saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat telah silaturahim dengan Polda Jabar. Dalam ini langsung diterima oleh Dirintelkam Polda Jabar melalui Kasubdit 1 Polda Jabar, AKBP Adam Alek. Lalu juga ada Kasubdit 3 Dirintelkam Polda Jabar, AKBP Heruman. Inti maksud dan tujuan kami datang ke Polda Jabar yang pertama adalah mengantisipasi, karena Polri adalah Babin Kaptipmas, mengantisipasi kepada pihak Polri sekaligus memberitahu bahasanya hasil Kongres Luar Biasa itu kami tidak tahu, dan kami meminta juga perlindungan secara Kaptipmas melalui bapak-bapak dari Polri. Itu yang pertama suratnya. Yang kedua, kami juga menyerahkan surat keputusan Kumham baik nomor 9 MHH bulan Mei 2020 dan nomor 15 MHH bulan Juli 2020 berkaitan dengan yang pertama adalah hasil Kongres kelima Partai Demokrat bulan Maret 2020 dan perubahan ADART. Artinya kami menyampaikan kepada Bapak Polri, bila mana ada segelintir orang atau ada oknum siapapun dia yang mengatasnamakan Partai Demokrat ingin menguasai kantor DPD Partai Demokrat baik di Jawa Barat maupun di tingkat Polres, atau membuka sekretariat kantor Partai Demokrat baik di level Jawa Barat maupun di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, itu kami anggap tidak sah. Alhamdulillah Dirintelkan melalui Kasubdit 1 Pak Adam tadi sudah menerima dengan baik kami, lalu juga beliau sudah menanyakan juga mana keabsahan legalitasnya juga dia minta, dan kami juga dari Partai Demokrat Jawa Barat sudah memberikan juga legal standing kepada pihak Polda, dalam hal ini Dirintelkan menyatakan kepengurusan yang di bawah Kang Irfan Negara dan Sekretaris Kang Wan Setiawan itu yang sahih dan sah, agar nantinya bapak-bapak Polri sebagai Babin Kaptipmas tahu persis mana yang benar dan mana yang bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan kalau ada yang anarkis, mereka berbuat anarkis ingin menduduki atau mendirikan sekretariat atau ada kantor yang bukan berdasarkan mendampingin kami Kak Reksa Dharma Sarjana Hukum. Jadi kami tadi ikuti protap COVID, jadi memang kami hanya dibatasi hanya 9 orang saja. Yang pertama tadi sangat gamblang dan sangat tegas, Pak Kasubdit itu menyatakan Partai Demokrat yang di Jawa Barat, di bawah Kang Irfan adalah yang pertama dan melaporkan. Lalu juga dia meminta keabsahan legal standing kita sudah diserahkan SK kepengurusan DPD yang tanggal DPP, termasuk tadi beliau meminta juga SK Kumham yang sudah masuk dalam lembar berita negara.
apakah itu usul kepengurusan tingkat pusat, DPP sudah mengumumkan apakah itu ada ART-nya, kalau ada perubahan juga kami sudah berikan semuanya bagi lampiran. 10 hari yang lalu DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini serentak seluruh Indonesia, 34 DPD Partai Demokrat Indonesia melaporkan kepada Kanwil Hukum dan HAM agar kiranya Pak Menteri Hukum dan HAM tidak mengeluarkan kepada SK yang segerombolan orang yang ada di Cibolangit. Kami anggap itu KLB abal-abal. Karena apa? Kongres luar biasa versi mereka itu yang kami anggap salah dan tidak benar. Yang pertama, tidak sesuai dengan ADART. ADART kami, DPP Partai Demokrat Jawa Barat, di nama saya. Yang pertama adalah tidak sesuai atau tidak seizin atau tidak ada persetujuan 2/3 dari pengurus DPD seluruh Indonesia. Kita tahu sendiri di Indonesia ada 34 provinsi, kalau 2/3-nya paling tidak ada 23 DPD Partai Demokrat yang mengizinkan itu. Itu yang pertama, tidak sah. Yang kedua, yang hadir dalam kongres luar biasa itu, kalau menurut adik-adik kami harus 50%. Berarti setengah daripada jumlah DPC Partai Demokrat yang terdaftar di data Sipopika. Demikianlah yang telah disampaikan Irwan Kakus Derajat, Ketua Bapilda DPD Partai Demokrat Jawa Barat, dan pernyataan serupa pun disampaikan Wawan beserta pengurus DPD Partai Demokrat Jabar lainnya, ke Subdit 1 Bidang Politik Polda Jabar. Kita semua ingin menyampaikan surat perlindungan hukum, dikarenakan sudah menerima laporan adanya yang mengatasnamakan DPP Demokrat KLB Deli Serdang untuk membentuk kepengurusan di Jawa Barat, jelas Wawan kepada Kasubdit 1, AKBP Abdus Salam. Maka surat perlindungan hukum itu disampaikan mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kondusivitas di Jabar. Maka dengan mengatasnamakan DPD Partai Demokrat Jabar, ia memohon kepada institusi kepolisian untuk tidak memberi izin jika sekiranya ada Demokrat KLB Deli Serdang yang mengajukan pembentukan kepengurusannya di Jawa Barat. Pungkasnya, kontributor berita Channel 3 RTP Bandung melaporkan.